Pengesahan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI di gedung DPR diwarnai interupsi anggota fraksi PKS. Namun Ketua DPR, Puan Maharani menolak interupsi dan langsung mengetok palu menutup rapat. Rapat paripurna pengesahan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI diwarnai kejadian menarik saat momen penutupan. Interupsi anggota DPR fraksi PKS Fahmi Alaidrus tidak mendapat respon dari Puan Maharani yang tetap mengetok palu menutup rapat. Fahmi pun melempar sindiran terhadap Puan soal pencapresan. Sindiran terhadap Puan membuat Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto menghampiri meja Fahmi dan terjadi perdebatan. Belakangan PKS menyatakan kekecewaannya dan menjelaskan bahwa interupsinya di momen penutupan rapat untuk menyampaikan soal pertahanan moral. DPR RI telah resmi mengesahkan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Pergantian Panglima kali ini seolah menjadi kode akankah perombakan kabinet terjadi. Meski di tengah kontroversi, rapat paripurna DPR RI hari ini secara resmi telah mengesahkan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Andika Perkasa hadir langsung dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri 366 anggota Dewan, baik secara fisik maupun virtual. Langkah selanjutnya tinggal menunggu pelantikannya sebagai Panglima oleh Presiden Joko Widodo. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR RI yang telah menyetujui surat Presiden tentang pengangkatan saya. Dan juga yang terpenting juga adalah terima kasih saya kepada seluruh rekan-rekan media yang telah mengikuti sejak awal proses. Itu aja. Berikutnya saya masih menunggu untuk resminya dari Presiden. Berakhirnya karir Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI diduga akan diiringi dengan perombakan Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi. Partai Amanat Nasional yang sudah bergabung ke pemerintahan disebut-sebut telah menyodorkan nama calon menteri ke Presiden Jokowi. Bahkan Hadi juga diprediksi akan masuk Kabinet Jokowi. Beberapa pengamat menyebutkan spekulasi tersebut muncul karena Kabinet Jokowi Ma'ruf sudah memasuki tahun ketiga pemerintahan dan ini menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi kinerja capaian performa menteri-menteri. Apalagi gonjang-ganjing yang menyinggung dugaan adanya keterlibatan menteri-menteri Jokowi dalam bisnis PCR akhir-akhir ini menjadi sorotan. Hingga kini pihak istana memang belum banyak komentar, namun skenario kemungkinan terjadi reshuffle semakin santer terdengar. Kita dalami isu ini bersama dengan Immanuel Ebenezer, Ketua Jokowi Mania, dan Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Ya, saya ke Bang Noel lebih dahulu. Bang Noel, mengapa urusan pergantian Panglima TNI arahnya menguatkan isu perombakan kabinet? Apakah semata-mata untuk menyelamatkan Pak Hadi? Saya rasa tidak ke sana ya, karena kita lihat Pak Hadi memang memasuki fase pensiun dan kita lihat juga tahun depan ini kan tahun fase yang sangat krusial buat bangsa ini. Pertama itu, kedua kita lihat juga nanti ada G20 ini kan juga menentukan arah bangsa ini ke depan di mata atau di panggung internasional, dan ini juga menjadi concern Presiden untuk meninggalkan legasi pemerintahan yang terakhir ini. Dan kita juga lihat bahwa reshuffle ini kan menjadi kebutuhan, bukan lagi semacam spekulasi atau sebagai namanya ya, tapi yang pasti kita lihat bahwa reshuffle ini sebagai menjadi kebutuhan pemerintahan Jokowi. Kita lihat kan beberapa menterinya, kita lihat ada yang sebagian sibuk dengan nyapres, masang baliho, sibuk berbisnis. Ada lagi kemarin kasus
menurut kami ada skandal besar pasca korupsi bansos, yaitu PCR. Nah, menurut kami alangkah baiknya Presiden mengambil sebuah kebijakan yang luar biasa, dan kami meyakini bahwa reshuffle nanti ini reshuffle paling besar di antara semua reshuffle yang pernah Presiden lakukan. Oke, ini isapan jempol belaka atau kita sudah mulai merasakan aromanya semakin nyata? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa reshuffle itu bukan sebagai isu lagi, tapi sebagai kebutuhan. Kan nggak mungkin lagi Presiden ingin meninggalkan legasinya dengan karakter atau kultur menteri-menteri yang hari ini di mata publik secara moral sangat cacat. Oke, siapa kira-kira menteri yang secara moral sangat kacau di mata publik? Ya, kita lihat yang beredar hari ini siapa aja namanya. Tuh. Nah, Anda punya penilaian sendiri? Ya, kami punya penilaian sendiri dan punya pandangan tersendiri berkaitan dengan beberapa menteri-menteri yang menurut kami dari awal tidak punya totalitas dan loyalitas ke Presiden. Karena kita lihat periode kedua pemerintahan Jokowi hari ini adalah Presidennya bekerja untuk menteri, bukan menterinya bekerja untuk Presiden. Dan ini kan ngawur sekali. Seharusnya menteri bekerja untuk Presiden, bukan Presidennya bekerja untuk menteri. Jangan Presiden dijadikan alat buat nyuci piring atau alat buat mengklarifikasi atas perilaku-perilaku menteri yang tidak perform ini. Oke, ini lantang sekali ya statement soal Presiden bekerja untuk menteri, bukan menteri bekerja untuk Presiden. Tapi memang yang idealnya semuanya bekerja untuk rakyat karena tanggung jawabnya langsung kepada rakyat. Saya bergeser lah ke Bang Ujang. Bang Ujang, jika demikian apakah yang Anda lihat reshuffle perombakan kabinet ini semata-mata untuk tata ulang koalisi atau memang lebih besar proporsinya untuk kemudian mengevaluasi menteri? Ya, saya melihatnya reshuffle itu sebuah keniscayaan, jadi keharusan. Jadi kalau Bang Immanuel mengatakan sebagai kebutuhan, saya lebih tajam lagi sebagai sebuah keniscayaan, sebagai sebuah keharusan. Kenapa? Kalau kita lihat kinerja menteri gitu, maka banyak kinerja menteri yang di mata publik dianggap buruk. Tadi yang dikatakan Bang Immanuel ya, harusnya Pak Jokowi dibantu, tapi Pak Jokowi yang membantu, yang menolong para menterinya. Ini kan lucu. Nah, saya melihat begini, satu, ini persoalan terkait dengan performance, terkait dengan kinerja. Yang kedua, ini terkait dengan juga masuknya koalisi PAN ke pemerintahan. Ini juga pasti akan mendapatkan jatah satu kursi menteri. Nah, yang ketiga saya melihat, ini kan soal waktu juga, ini hampir 1 tahun. Desember tahun lalu, 2020 ada reshuffle. Karena itu ya saya melihat ini saat yang tepat ya, 1 tahun katakanlah bulan depan, di bulan Desember itu akan ada reshuffle lagi, katakanlah seperti itu. Jadi harusnya melihat dari kinerja dulu, yang paling utama adalah kinerjanya. Ketika kinerja tidak memuaskan, maka harus direshuffle begitu. Kira-kira kemudian untuk memberikan jabatan kepada Pak Hadi Cahyanto, ini kan sudah banyak sekali menjadi perbincangan publik. Pos mana menurut Anda yang paling tepat, termasuk Anda sudah sebutkan PAN akan masuk koalisi? Nah, saya melihat dan menilai lalu mengamati ya, biasanya ya yang cocok bagi Panglima itu ya kalau nggak di menteri ya jabatan setaraf dengan menteri atau KSP itu bisa. Lalu juga misalkan duta besar juga bisa. Tapi saya melihatnya ya bisa jadi Pak Hadi ini ada karena beliau orang yang berjasa kepada Pak Jokowi, mampu mengamankan Pak Jokowi gitu ya, dan dekat juga dengan Pak Jokowi gitu, maka porsinya kemungkinan besar akan tinggi. Dan saya melihatnya yang tepat dan cocok ya bisa di KSP, kepala staf kepresidenan maupun di menteri gitu, menteri tertentu. Kalau demikian kebakaran jenggot dong, Pak Muldoko. Ya, saya sebagai pengamat tidak menilai Pak Muldoko seperti apa, tapi ini objektif saja. Ketika misalkan kemarin Pak Muldoko membuat persoalan kegaduhan terkait dengan mohon maaf ya kudeta terhadap Partai Demokrat, itu kan mohon maaf menampar muka Pak Presiden. Presiden ditarik-tarik, dibawa-bawa sehingga menjadi jelek. Ini juga menjadi evaluasi juga gitu. Lalu saya melihat banyak laporan juga dari teman-teman dari istana gitu, bahwa mengatakan banyak konflik agraria yang tidak bisa diselesaikan oleh mohon maaf di KSP gitu. Banyak
ini juga menjadi persoalan besar gitu loh. Oleh karena itu ya wajar jika isu Pak Hadi masuk ke tim katakanlah istana itu adalah celahnya ada di Kepala Staf Kepresidenan. Soal nanti Pak Muldoko diganti atau tidak itu tentu kewenangan Pak Presiden. Presiden yang berhak untuk mengevaluasi itu semua. Ya, Bang Noel, Anda sependapat dengan apa yang disampaikan Kang Ujang? Menurut saya bukan sepakat lagi. Sepertinya saya bisa memastikan apa yang disampaikan sahabat saya Mas Ujang Komarudin ini, bahwa kemungkinan pos buat Pak Hadi itu lebih layak dan cocok itu di KSP karena beliau latar belakang tentara, panglima dan sebagainya. Saya yakin punya keberanian untuk mengambil kebijakan-kebijakan atau masukan-masukan karena beliau juga kan bukan sosok yang secara agresif mau masuk main politik, apalagi tadi yang disampaikan Mas Ujang itu ikut kudeta-kudetaan lah. Karena menurut saya, menurut pengamatan yang kami dapat dalam istana sendiri, Presiden tidak nyaman dengan langkah-langkah yang diambil Pak Muldoko. Karena kan tugas Kepala Staf Presiden bukan melakukan main politik partisan begitu. Dia harus menjaga komunikasi politik yang dilakukan oleh KSP itu sendiri. Dan ini kan tidak baik di mata publik. Seorang Kepala Staf Presiden ikut-ikutan main politik di luar ruangnya. Ini singkat saja terakhir Bang Noel, dari Anda seorang relawan Pak Jokowi, seberapa besar persentase kebenaran pengamatan Anda ini bahwa Pak Muldoko akan diganti Pak Hadi Cahyanto? 99%. Wow, 99%. Kita akan lihat seperti apa penerawangan ini, apakah benar. Nanti kalau misalnya benar, kita nanti akan menambahkan Bang Noel sebagai Immanuel ahli nujum Ebenezer. Itu bercanda ya Bang ya. Terima kasih Bang Noel, terima kasih Bang Ujang Komarudin. 111 ton besi proyek kereta cepat Indonesia Cina dicuri sejak 6 bulan lalu. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.